Sering sekali kita memerlukan untuk mengarantina koi yang kita pelihara untuk beberapa alasan ya, dan kebetulan saya juga sedang mengarantina koi saya. Sudah di sini sih, barusan saya tangkap, tadi nggak sempat diambil. Tapi kita bahas deh sekarang tentang karantina. Kalau kita mengarantina satu ekor koi yang besar sendirian seperti ini, itu dia akan kecenderungannya apa ya, lonely, dan dia sering gampang loncat gitu. Makanya saya nangkep koi kecil, ya nggak penting sih ukurannya seberapa. Ini sekedar buat nemenin biar dia lebih tenang dan kecenderungan loncatnya berkurang. Ya, udah ada temennya di situ. Ya, semoga bisa menemani dan mengurangi keinginan dia untuk loncat. Jadi itu salah satu triknya kalau kita menaruh ikan yang gede di dalam bak karantina. Kita bicarakan tentang baknya ya. Saya menggunakan FET, diameternya 1,2. Ini sebenarnya masih kurang gede untuk koi ukuran 63 cm lebih. Harusnya saya pakai yang 1,7 sih, pas banget. Cuman karena space yang saya miliki cuma 1,4, ya udah maksimum cuma bisa nampung FET ukuran 1,2. Tapi ini menjadi catatan Anda kalau mengarantina, FET-nya harusnya disesuaikan lah ya. Itu. Kemudian yang kedua, saya sekalian mencoba produknya dari DIY Corners. Ini namanya ya memang filter karantina. Jadi dia satu set dalam bentuk tabung, ditaruh di dalam FET kayak begini. Di dalamnya sudah ada pompanya, pompa narik air ke atas. Kemudian di situ disusun media-media, sudah diatur. Terus kemudian airnya balik lagi ke dalam bak. Praktis sekali ya menggunakan ini. Keuntungannya sih yang pertama ya yang nggak ribet lah, praktis gitu ya. Anda nggak usah setup filter tong atau apa sendiri, tinggal pakai aja. Yang kedua, kemungkinan besar ini juga karena ada air terjunnya, itu sudah otomatis terjadi aerasi, sehingga kita tidak memerlukan lagi aerator. Tapi nanti setelah ini saya akan cek dissolve oksigennya berapa. Besok pagi akan saya cek juga. Tetap kalau kurang, oksigennya kurang, ya tetap harus saya tambah aerator. Saya masih kurang tahu, tapi kemungkinan cukup lah, asal isi koi yang di karantina di bak ini tidak terlalu banyak. Cukup saya kira. Dan ini kan cuma ada satu ekor, plus satu ekor kecil banget sebagai temen gitu. Nah, kenapa koi ini saya karantina? Kemarin kalau yang ngikuti IG saya sudah live waktu itu, dia memang sisiknya ada sakit-sakit gitu ya. Jadi nekrosis, sisiknya pada mati. Udah dicek sama dokter hewan hitan, ternyata ada parasit, ada protozoa. Makanya sisiknya dicabut-cabut gitu, sisiknya dicabut. Jadi karena sisiknya pada copot dan dia ada sebenarnya di sisiknya copot di kolam biasanya nggak apa-apa, karena sekitar seminggu itu sudah mulai pulih kok. Nanti sebulan lagi sisik-sisiknya juga udah mulai numbuh gitu. Masalahnya di kolam saya itu kan banyak ikan Sumateranya. Jadi ikan Sumatera demen banget kalau melihat kulit koi yang nggak ada sisiknya kayak gitu. Duper terus dia, jadi kasihan, dia lari-lari terus digigitin sama ikan Sumatera. Itulah alasan kenapa saya karantina di sini. Yang Anda lihat putih-putih di bawah ya garam, memang garam. Untuk karantina kayak begini sih, untuk apa ya, menurunkan level stresnya sih 2 ppt sebenarnya cukup, tapi 3 ppt oke, nggak usah terlalu tinggi. Dan pemberian garam sebaiknya rada minggir, biar garamnya yang masih gede-gede nanti nggak melukai. Tapi juga apa ya, lebih baik memberikan garam dalam bentuk masih kristal kayak begini. Jadi biasanya kan orang suka diaduk dulu di ember terus kemudian langsung diguyurkan. Nah, kalau yang dilakukan seperti itu
salinitasnya naiknya mendadak banget gitu. Ya meskipun garam itu baik buat koi, tapi kalau salinitasnya naik dengan sangat mendadak seperti itu juga tentu saja nggak baik. Nah kalau ditaburkan masih dalam bentuk kristal gini kan dia larutnya pelan-pelan. Besar kalau nggak sehat nggak ada gunanya. Sama dengan koi. Nah, protein ideal makan koi itu 40% kayak di Well Grow. Dalam Well Grow ada BSFL oil-nya. BSFL oil bikin protein dan vitamin terserap maksimal. Jadi, dapat melindungi koi dari virus dan bakteri. Koi tumbuh besar dan sehat. Well Grow, produk lokal dengan riset ilmiah. Ya begitu sih kurang lebih. Nah kalau lebih jauh lagi tentang filternya ini, I like the idea bahwa kita mengharapkan ikan jadinya nggak ribet, dan ini kan portable ya, gampang diangkat-angkat. Itu kalau nggak dipakai ya diangkat lagi, disimpan kayak gitu aja. Paling mungkin dikeringkan medianya kalau perlu, tapi lihat aja besok gimana. Ya kelemahannya tentu saja satu ya makan space lah, dia pasti minta space. Sebagian dari bak yang kita miliki ya memang harus seperti itu, karena memang dia submerge, jadi ditenggelamkan di bak kayak begini, jadi sedikit space-nya kepake. Kelemahan yang lain dan juga sekaligus masukan ini adalah kalau dimasukkan ke dalam bak seperti ini, ya bahayanya kalau ikan loncat ini bisa luka ya. Ya kalau kena yang lancip-lancip ini bisa luka. Mungkin lebih baik di sini lebih dihalusin aja sebagai antisipasi. Ikan kecilnya nanti ditambah ya, yang rada gedean ya, ikan kecil lagi biar lebih tenang lagi. Dan mau loncat mau nggak loncat ya namanya karantina selalu harus ditutup rapat. Koi di bak seperti ini tidak di habitat aslinya itu bagaimanapun mereka nggak nyaman, nggak seneng ya. Sewaktu-waktu loncat, kalaupun pas ada kita nggak loncat ya sewaktu-waktu bisa loncat, jadi selalu harus ditutup. Mau loncat nggak loncat harus gitu, dan tutupnya harus cukup bagus, cukup baik, sehingga memang benar-benar kuat. Kalau tutupnya nggak bagus, kalau misalnya Anda taruh triplek di atasnya malah bisa keangkat loh, karena kekuatannya gede banget dia. Ya kalau kita menggunakan pet yang seperti ini sudah ada tutupnya dari sana, tentunya semuanya sudah dirancang dengan baik. Gitu. Nah kelebihan lain kita mengarantina koi dengan menggunakan filter, ini terutama kalau koi yang baru diangkat dari kolam kayak begini ya. Misalnya Anda mau kirim ikan atau karantina karena sedang ada masalah kesehatan seperti yang saya lakukan sekarang ini kan, dia diangkat dari kolam ya, tadi kan dia masih makan di kolam, jadi begitu masuk bak begini kan masih buang kotoran. Kalau kita nggak pakai filter ya tentu kita harus terus-menerus mengganti airnya sampai kotorannya selesai, biasanya kan 3 hari. Nah kalau pakai filter begini ya tentu saja kotorannya terfilter, dan meskipun dalam tahap awal sekali sisa-sisa amoniaknya sedikit banyak juga teroksidasi, bukan hanya kotoran kasarnya aja tapi juga terjadi nitrifikasi, jadi amoniaknya juga bisa teroksidasi, hilang. Semoga gitu ya, at least amonia jadi nitrit. Anyway, garam salah satunya. Kalau misalnya nitritnya belum sempat terolah menjadi nitrat, kan ada garamnya juga, dan garam sudah pernah juga saya jelaskan, salah satunya dia bisa mengurangi toksisitas atau keberacunan dari nitrit. Nah kalau mau lihat lagi soal garam bisa lihat ya di sebelah kanan atas ini. Gitu aja, ini cerita cuman sambil ngarantina ikan ya. Sayang sekali tadi pas saya nyerok ikannya nggak ada yang pegang kamera, jadi apa ya, tahu-tahu pokoknya sudah ada di bak, tapi nggak apa-apa lah, sedikit berbagi pengalaman buat Anda semuanya. Komandan BP, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.